Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya adalah Ahmad Firdaus. Saya mahasiswa dari Universitas di Nusantara, Fakultas Ilmu Bisnis, jurusan Manajemen. Saya melakukan presentasi untuk mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Dan di dalam video ini saya akan berbicara mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility. Baiklah, CSR atau Corporate Social Responsibility adalah sebuah mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar untuk mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Atau secara sederhananya, CSR itu semacam konsep atau tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut didirikan. Baik, kemudian fungsi CSR itu sendiri apa sih? Nah, yang pertama itu kita bisa bilang adalah izin sosial untuk beroperasi. Bagi sebuah perusahaan, masyarakat merupakan salah satu faktor yang membuat perusahaan itu bisa berkembang atau tidak. Kalau ada CSR, masyarakat yang tempat tinggal di daerah tersebut maka akan mendapat manfaat dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian CSR itu bisa juga memperkecil resiko bisnis perusahaan. Ini akan membuat hubungan antar perusahaan dengan pihak yang terlibat semakin menjadi lebih baik lagi, sehingga resiko bisnis seperti adanya kerusuhan itu bisa diatasi dengan mudahnya. Jika seperti itu, maka biaya pengalihan risiko bisa digunakan untuk suatu hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat atau perusahaan. Kemudian, CSR juga dapat melebarkan akses sumber daya yang kalau dikelola dengan baik itu akan menjadi keunggulan tersendiri untuk dapat bersaing dan untuk memudahkan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Nah, CSR juga bisa loh untuk memperbaiki hubungan dengan stakeholder, bisa membantu atau memudahkan komunikasi dengan stakeholder, di mana hal tersebut akan menambah trust, kepercayaan dari stakeholder kepada perusahaan yang bersangkutan. Kemudian CSR ini saya bicara mengenai manfaat ya. Manfaat ini adalah saya bagi dua, yang pertama untuk perusahaan dan kemudian untuk masyarakat. Yang pertama untuk perusahaannya dulu, untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Terus kemudian mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitor, terus memperkuat brand atau merek ya, merek perusahaan di mata masyarakat, dan juga untuk memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut. Nah, sedangkan masyarakatnya sendiri dapat manfaat dari CSR, misal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan meningkatkan kelestarian hidup di sekitar itu, terus mendapatkan beasiswa untuk anak yang tidak mampu di daerah tersebut misalnya, terus kemudian meningkatnya pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum, terus kemudian ada juga banyak pembangunan di masyarakat yang sifatnya sosial dan berguna bagi masyarakat, banyak khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu dan mereka bisa gunakan itu. Kemudian ini contoh, saya memberikan satu contoh yaitu dari PT Pertamina Persero. Pertamina ini punya komitmen dalam melaksanakan CSR-nya dengan membantu pemerintah Indonesia dalam memperbaiki indeks pembangunan manusia atau IPM di Nusantara melalui pelaksanaan program-program yang dapat membantu tercapai target pembangunan dan membangun hubungan yang harmonis serta kondusif dengan serta pihak stakeholder untuk mendukung tercapai tujuan perusahaan, terutama dalam membangun reputasi dari Pertamina itu sendiri. Nah, untuk poin terakhir, karakteristik CSR yang baik dan benar. Yang pertama, CSR harus merupakan kegiatan yang melebihi kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu kemudian CSR itu bisa menciptakan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan bagi masyarakat itu sendiri. Terus kemudian harus mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan di dalam ataupun di luar perusahaan. Lalu CSR harus mengandung sistem governance yang baik, diantaranya memiliki transparansi dan akuntabilitas. Lalu CSR sebaiknya mengikuti panduan ISO 26000
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai CSR. Terima kasih.